Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Mia. Dan sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan buku pena jilid 6B. Setelah itu kalian bisa mengisi absen di Google Classroom dan kalian melakukan pembiasaan. Nah, untuk pembiasaan hari ini kalian menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila. Dan terakhir yang terpenting kalian berdoa sebelum belajar. Tema pembahasan kita hari ini yaitu tema 5, subtema 3 tentang Ayo Belajar Berwirausaha. Dan tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian mampu memahami tentang medan magnet, embalase, dan buklet. Nah, jika kalian sudah melakukan semua kegiatan yang Ibu sebutkan tadi, maka kalian sudah siap untuk belajar. Untuk itu, kalian tetap fokus dan semangat. Kalau gitu, kita mulai ke pembahasan yuk. Baik, anak-anak hebat, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian masih ingat apa itu benda magnetik dan benda non-magnetik? Ya, benar sekali ya. Benda magnetik adalah benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, hari ini kita akan membahas tentang medan magnet. Apakah kalian pernah mendengar apa itu medan magnet? Ya, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Dan di daerah inilah magnet bisa melakukan atau magnet bisa menarik benda. Meskipun medan magnet ini tidak terlihat, tapi kita bisa menggunakan suatu cara untuk melihat medan magnet. Di sini kita bisa menggunakan serbuk besi untuk melihat medan magnet. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak video ini. Dan di video ini kalian harus menyiapkan magnet, kertas, dan serbuk besi. Langkah selanjutnya, letakkan magnet di atas kertas. Setelah itu, taburi serbuk besi di atas kertas tersebut. Maka kalian bisa mengamati daerah medan magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, seperti itu ya anak-anak hebat. Sejauh ini sudah paham? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Anak-anak hebat, setelah kita membahas tentang medan magnet, kita akan membahas cara-cara membuat magnet. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Apakah ada yang tahu? Ya, benar ya. Kita memiliki 3 cara dalam membuat magnet. Cara yang pertama yaitu dengan cara menggosok, yang kedua menginduksi, dan yang ketiga mengaliri arus listrik. Untuk cara yang pertama yaitu dengan cara menggosok, kita menggunakan magnet yang digosokkan kepada benda magnetik, sehingga benda magnetik akan menjadi magnet yang sifatnya sementara. Dan yang perlu kalian ingat ketika menggunakan cara ini harus digunakan dengan menggosok satu arah. Semakin banyak gosokan yang kalian berikan, maka semakin kuat sifat kemagnetannya. Baik, sejauh ini paham ya? Untuk cara yang kedua yaitu menginduksi. Cara ini yaitu dengan menempelkan magnet kepada benda magnetik sehingga benda magnetik tersebut menjadi magnet yang sifatnya sementara. Baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengaliri arus listrik. Dengan cara ini kita mengaliri arus listrik kepada benda magnetik atau yang sering kita sebut dengan elektromagnetik. Nah, ketika benda magnetik yang dialiri arus listrik, maka benda magnetik tersebut akan menjadi magnet yang sifatnya sementara. Dan yang perlu kalian ingat saat menggunakan cara ini, semakin banyak
lilitan yang kalian berikan kepada benda magnetik, maka akan semakin kuat sifat kemagnetannya. Namun saat kalian melepas arus listriknya, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Nah, seperti itu anak-anak hebat. Apakah sejauh ini kalian sudah paham? Selanjutnya kita akan membahas tentang embalase. Tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian suka memperhatikan kemasan pada makanan atau minuman yang kalian beli? Ya, kalau begitu sama ya, Ibu juga suka memperhatikan kemasan pada makanan ataupun minuman yang kita beli. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari produk yang akan kita beli. Nah, inilah yang dinamakan dengan embalase. Secara khususnya, embalase adalah reklame yang berisikan pesan-pesan grafis dan tentunya menarik untuk memberikan informasi tentang produk tersebut. Contohnya seperti ini. Ya, seperti itu anak-anak hebat. Selanjutnya, apakah embalase memiliki fungsi? Ya, embalase memiliki fungsinya tersendiri. Fungsi dari embalase adalah mewadahi produk, melindungi dan mengawetkan produk, sebagai identitas produk, sebagai alat komunikasi kepada konsumen, memudahkan dalam pengiriman dan penyimpanan produk, sebagai sarana informasi dan iklan, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah sebagai penambah daya tarik dari produk itu sendiri. Nah, banyak bukan fungsi dari embalase? Untuk embalase, sejauh ini kalian sudah paham? Nah, setelah mengetahui apa itu embalase dan fungsinya, apakah kita juga bisa membuat embalase? Ya, kita juga bisa membuat embalase sendiri. Cara membuat embalase yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan dari embalase yang akan kita buat. Selanjutnya, kita merencanakan untuk produk apa yang akan kita buatkan embalase. Yang ketiga, kita bisa menyusun ataupun merencanakan embalase itu sendiri. Yang keempat, kita bisa menambahkan gambar dan informasi yang penting untuk dicantumkan di dalam embalase. Yang terakhir, agar lebih menarik, kita memberikan hiasan yang sesuai kepada embalase tersebut. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah atau cara membuat embalase, kalian juga bisa membuat embalase sendiri ya. Ya, setelah membahas embalase, selanjutnya kita akan membahas buklet. Nah, apakah buklet itu? Ya, buklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk buku kecil. Buklet bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Buklet ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu sampul buklet atau cover buklet, dan bagian yang kedua itu isi buklet. Nah, untuk sampul buklet atau cover buklet ini berisikan judul dan informasi penting terhadap isi buklet. Selanjutnya pada bagian yang kedua yaitu isi buklet, ini berisikan gambar dan informasi yang lebih rinci mengenai produk yang dipromosikan. Nah, selanjutnya apakah kita bisa membuat buklet sendiri? Ya, jawabannya kita bisa membuat buklet sendiri. Dengan cara yang pertama, kita bisa menyiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat buklet. Yang kedua, kita merencanakan buklet apa yang akan kita buat. Yang ketiga, kita membuat sampul buklet atau cover buklet yang berisikan judul dan sedikit informasi penting. Selanjutnya, yang keempat, isi buklet dengan gambar dan informasi yang lebih rinci.
Dan yang kelima, kita menghias buklet semenarik mungkin agar promosi kita bisa lebih menarik. Nah, seperti itu anak-anak hebat. Ya, karena kita sudah sampai di akhir pembahasan, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, apa itu medan magnet? Ya, benar sekali ya. Medan magnet adalah daerah di sekitar atau di sekeliling magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa itu embalase? Ya, benar ya. Embalase adalah reklame suatu produk yang berisikan pesan grafis yang menarik untuk memberikan informasi suatu produk. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa itu buklet? Ya, benar sekali ya. Buklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk buku kecil. Nah, karena jawaban kalian sudah sangat baik, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kerjakan halaman 152 pada buku Bupena jilid 6B. Dan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Dan jangan lupa tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga berdoa setelah selesai belajar. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat.